Tunjukkan, inilah Indonesia, inilah bangsa Indonesia, inilah tokoh ulama Indonesia, inilah tokoh agama Indonesia. Jangan main-main, coba mengusik dan menggoyahkan kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sobat dengan The Karyadis channel yang senantiasa memperbarui informasi dalam kehidupan Anda sekalian. Hari Rabu tanggal 29 September 2021, salah seorang anggota One Team Press alias Dewan Pertimbangan Presiden, yaitu Maulana Habib Lutfi bin Yahya, mendatangi Mapolres Cirebon Kota di Jalan Veteran Kota Cirebon. Tetapi bukan hanya polisi yang hadir di tempat itu, tetapi juga para pejabat sipil dan para ulama. Al-Mukarram Walidna Sidna Maulana Sayyid Muhammad Lutfi bin Hashim bin Ali Atalallahu Amrah Atalallahu Amrah Wa'abqah, Bapak Kapolres sebagai Sahibul Bed yang saya hormati, Bapak Dandim, Bapak Danlana, Bapak-bapak beliau sepuh, Habib, Alim pun saya telah tahu pada dirinya Pak Hadi. Beliau langsung sampai berkeringat-keringat mendidik kita bahwa TNI itu anak kita, bukan orang lain. Kenapa dibiarkan TNI? Tadi saya sampaikan, ultah sendiri, ulah tahu sendiri, niup lilin sendiri, tepuk tangan sendiri. Kenapa kita nggak pernah tahu? Mereka adalah anak kita, TNI anak kita, Polri anak kita. Kita tuh wajib ini untuk menyadarkan rakyat, bangsa, masyarakat bahwa TNI anak kita, bukan lawan kita, bukan musuh kita, anak kita. Apalagi dulu lahirnya TNI tidak lepas daripada perjuangan ulama. Ketika 17 Agustus 45 Indonesia merdeka dan Belanda bergabung dengan sekutu akan turunkan pasukan di Surabaya, Bapak Jenderal Sudirman Soekarno dan Presiden Soekarno mengirim utusan khusus menemui Kiai Sepuh di Surabaya dan menemui Khatul Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Hashim Asy'ari, lantas mengumpulkan kiai-kiai untuk mengambil sikap apa melawan, apa menyerah. Beliau mengutus seluruh kiai terutama syuriah-syuriah NU agar kumpul di Surabaya tanggal 21 Oktober undangannya. Dari Cirebon berangkat Pak Kapolres naik kereta api 6 gerbong dipimpin oleh Kiai Ambas Buntet. Datang di sana agak telat sehingga pertemuan malam hari tanggal 22 paginya disepakati memakai kop Nahdlatul Ulama yang isinya wajib melawan penjajah. Fardu ain Pak Kapolres sama dengan sholat. Fardu ain li ahli masa Fatil Qasr bagi radius 92 kilo. Itu kop ini, fatwa ini disebut fatwa resolusi jihad tanggal 22 Oktober yang pada tahun 2015 diputuskan dan ditandatangani oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Hari Santri Nasional. Berlanjutlah, disebarkanlah semangat jihad, semangat membela negara. Maka terbesar perang adalah 10 November. Itu 10 November, maaf, tentara belum terkonsolidasi. Tentara, seragam tentara belum ada Pak, apalagi sepatunya Pak. Kiai-kiai pesantren turun gunung, kiai-kiai bawa santri, perang melawan penjajah yang mempunyai senjata yang canggih dan personil yang luar biasa, bahkan membawa pesawat pengebom. Itu semua kiai pakai sarung Pak, pakai kalau bahasa sini bakiak apa, gempar itu sandal yang pakai kayu itu Pak Kapolres apa namanya itu kiai luar biasa dan menang. Alhamdulillah luar biasa. Bayangkan kalau kalah 17 Agustus sudah merdeka, kalau kalah maka mungkin merdeka tidak jadi atau mungkin merdeka dengan sistem yang lain. Inilah perjuangan kiai mutlak, kiai dan para santri dan rakyat mutlak. Sehingga dari sini maka terlahirlah beberapa kelompok, ada Sabilillah, ada Hizbullah dan lain sebagainya. Dan yang menjadi resimen itu ulama-ulama, disadarkan, dielingakan oleh Hadrati Habibna yakni Sayyid Habib Lutfi, mengingatkan, menyadarkan TNI bukan orang lain, TNI Polri adalah anak kita, jangan tinggalkan mereka. Oleh karena itu matur nuwun panjenengan matur nuwun sedaya. Terima kasih Bapak Habib Lutfi
Doakan Habib Lutfi panjang umur, amin. Panjang umur Allah itu umur lana walil rahdiyin ya Allah. Saestu kangge rujukane para kiai. Hari ini beliau adalah rujukan utama dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Tadi malam kumpul di PBNU dan hanya beliau yang diharapkan untuk menjadi penengah, menjadi marji'ul masail wal masyaghil wal masyakil. Demikian sebagai muqaddimah. Oleh karena itu pindah malih matur nuwun, sebab beliau bukan hanya datang tapi bertanggung jawab. Yang tahun yang lalu beliau adalah adakan ini 100 kambing dari beliau. Ya Allah, ayo kayak Cirebon sama si Wadi. Ya hari Habib sih gampang kulai sing putok niru bisa beli. Oleh karena itu matur Habib, insya Allah dan sini ada Kiai Miftah, ini putok juga kalau 100 kambing. Oleh karena terima kasih Pak Kapolres. Pak Kapolres ini masih baru tapi sudah keliling tajuk-tajuk, keliling tajuk dengan 1000 mushaf untuk tajuk-tajuk, dan akan ada Jumat makan. Jadi habis Jumat makan terus Habib masjid-masjid. Kula matur Pak Kapolres jangan Jumat, subuh. Kalau Jumat itu kebanyakan orang subuh yang sedikit ini, biar banyak nantinya. Ada Pak di belakang masjid, belakang Polres Sumber itu kalau subuh itu dikasih makan akhirnya penuh Pak, ya Allah Gusti. Jadi kira-kira ya subuhnya karena empal gitu kira-kira Pak. Maka termawon sebagai muqaddimah kula aturi arahan dan monggo ditata niat, karena dengan kalimat jas merah kalau kita tidak lupa sejarah maka kita akan bermartabat. Allah membuat ayat-ayat sejarah, ayat-ayat cerita bukan hanya untuk dibaca tapi diambil pelajaran. Maka termawon matur nuwun Habib, mugi kita sedaya hasanallahu ma'ahu jami'a yaumil qiyamah, amin. Moga-moga kita semua nanti yaumil qiyamah di belakang beliau, amin. Walaupun belakangnya jauh nggak apa-apa, asal belakang beliau, amin ya rabbal alamin. Allah yudin azan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sangat-sangat saya banggakan, ya, hormati para sesepuh bini sepuh, para alim ulama memberi kontribusi ke depan untuk umat dan bangsa ini, karena saya 1945 jelas tidak mencoba, lahir 1947 menyangi peristiwa 48 saja saya masih umur 1 tahun. Lalu kontribusi kita ini kalau kita melihat tegaknya kembali Sangsaka Merah Putih, saya sering nuntut pada diri sendiri, sirat wis andil apa? Ini pertanyaan. Karena melenturnya nasionalisme, karena melenturnya kecintaan kepada bangsa dan tanah airnya sangat terasa. Ini suatu PR ke depan, ini apa yang sudah harus kita persiapkan jawaban-jawaban. Ini PR bukan kecil. Tanggung jawab kita bersama, bukan per kelompok. Tidak. Sedih lagi bahwa kita itu sepakat, ya harus sepakat bahwa merah putih adalah lambang negara kita. Tapi sejauh mana pengertian terhadap merah putih sendiri hanya sebagai satu sosok lambang kebesaran untuk republik ini.
Pengertian ini masih tersumbat sebagian untuk bisa kita salurkan kepada regenerasi anak-anak muda kita, anak didik kita, bahwa yang ada di dalam Merah Putih itu mempunyai 3 hal yang harusnya kita catat. Apa di antaranya? Kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa yang ada kandungan di dalam Merah Putih. Satu, yang pertama, kehormatan bangsa, karena lambang negara itu tanggung jawab kita sejauh mana. Mana bendera rusak ninggalanku terkadang ya, bendera turun tahu dikumbah, telirnya sudah berbeda, masih dipasang. Terkadang kita lihat di jalan sampai ning jembatan karena sing mengkanan ini. Sing peduli wallahu a'lam. Lalu kalau kita tanyakan kembali, di mana kehormatan kita? Mestinya ini tertanam kepada anak-anak kita, bukan untuk mitos kok. Kita selalu mengikuti upacara hormat kepada Sang Saka Merah Putih, itu menghormati diri sendiri, menghormati bangsa, kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Tapi apakah ini nyampe atau tidak ya kita tidak tahu. Ini terutama yang melentur. Nah, kalau sudah melentur, mencintai bangsa, lalu bagaimana ke depan? Kompleks, sangat kompleks sekali. Saya kagum dalam dunia di dalam Al-Quran khususnya, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan laki perempuan, melahirkan, dan satu ayat melahirkan suku bangsa, jangan berbahaya, suku bangsa berbahaya ta'aruf. Allah Ta'ala menciptakan suku bangsa ini untuk saling mengenal. Nah, pertanyaannya, saling mengenal itu apa hanya cukup utang? Oh, Habib Lutfi hidupnya mancung pasti turunan Arab. Oh, segini sipit, oh keturunan Cina. Oh, ini begini, ini bukan itu. Kalau mengerti hakikat daripada lita'arofu, dunia ini aman, saya ini. Karena apa? Lita'arofu untuk saling mengenal, menghargai, menghormati hak asasi manusia setiap berbangsa di dalam dunia ini. Intinya di sini. Oh, ini warga negara ini, oh ini warga negara ini. Apa yang bisa menjadikan pemasukan kalau dalam dunia ekonomi, dalam pembangunan negara ini? Invest dari mana? Apa kepedulian kita saling untuk mengisi, memajukan? Bukan untuk saling bertempur, untuk intervensi antara sesama kita. Sudah ada PBB di dalam Al-Quran, lita'arofu itu sendiri. Nah, lita'arofu kita kembalikan kepada Republik ini. Sejauh mana kita warga negara Indonesia mengenal Indonesia? Nek cara Jawa nih, wong Jawa sing jawani. Intinya di sini. Sudah sejauh mana kita mengenal? Dari dunia pertanian, dari dunia ekonomi dan sebagainya, sehingga timbul kefanatikan sebelum menghargai orang lain pasti akan menghargai kita sendiri, bangsa sendiri. Kalau ini bisa berlaku, Pak, ekonomi Indonesia tidak lama akan kita obati. Karena apa? Kita senang produksi dalam negeri sebelum kita membeli haknya orang lain, artinya luar negeri. Kita akan menjunjung tinggi umpamanya Cirebon, bagaimana casingnya terasi supaya bagus, pupuk casingnya diganti supaya bagus, buah
buah-buahan apa. Tulis andai kata buah jambu ini jambu kuningan, sebut jambu kuningan Indonesia. Andai kata jambu pleret, sebutkan jambu pleret, bukan jambu Bangkok. Yang capek kita, yang menanam kita, yang merabu kita, setelah buah yang dapat nama orang lain, jambu Bangkok. Apa gengsi kalau kita merubah jambu Indonesia, made in kuningan atau made in pleret? Membangkitkan rasa cinta kepada tanah air. Tidak lama akan mengobati ekonomi Indonesia. Karena apa? Tekstil, Keluaran Bandung, Majalaya, Pekalongan, Lives, dibeli mentah, artinya tidak ada capnya, bawa ke Singapura. Lempar lagi masukin ke Indonesia, harganya begini, kita senang, kita beli, bangga kita memakai di Singapura. Tapi ketika masih butuh keluaran Bandung, coba kita bangga Indonesia telah mampu membuat. Kemana ini? Ini sesuatu dalam dunia pertanian dan ekonomi lainnya. Ditingkatkan lebih jauh lagi. Sejauh mana bahwa kita memiliki Indonesia ini? Kita sering dengan seremonialnya, dengan melakukan Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Apa ini seremonial apa karena peraturan? Coba kita masukkan kepada regenerasi anak-anak kita, tanamkan dari kecil sudah berikrar, bukan sekadar seremonial dalam melakukan lagu Indonesia Raya, tapi kita ikrar bahwa Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di mana-manapun kita hidup, mau makan pakai sedok garpu, pakai jas, pakai desi, ala Eropa, sidon, silahkan. Mau ala Timur Tengah, silahkan, tapi tidak akan merubah I am Indonesia, saya adalah bangsa Indonesia, harusnya bertanah. Nah inilah. Begitu pula kita lanjut. Pertahanan nasional kita lintas TNI, Polri, yang namanya pertahanan nasional, dari mulai ekonomi, pertanian, industri, pendidikan, sosial, kesejahteraan, sampai TNI, Polri, itu bagian daripada pertahanan nasional. Nah kalau tidak kita ini yang menjaga untuk pertahanan nasional sendiri, siapa lagi bertanya? Maka dari sinilah kita bangkitkan kembali, merasa, menambah, memiliki, mencintai Indonesia. Dan di dalam Indonesia itu ada pertahanan nasional, TNI, Polri-nya. Bagaimana meningkatkan publik ini lebih jauh merasa memiliki adanya TNI, Polri, sehingga tidak jadi jauh. Ini memerlukan satu perjuangan, pendekatan yang luar biasa, terutama dari para tokoh-tokoh sebagai penyambung lidah, kepanjangan tangan dan sebagainya. Untuk apa? Tidak lain, kalau orang sudah mengetahui, aja main-main ke ente bari TNI, Polri Indonesia, bisa nunggu suplemen, kita deleng bae. Wong sing gawe ulang tahunku, kiai bari tokoh agama, ulang tahun TNI, kiai tokoh agama masyarakat, aja main-main sira bari TNI Indonesia, Polri Indonesia, burine ku sama. Sira paling gitik ning tentara Indonesia atau polisi, deleng burine ku aja main-main sira. Loh inilah manfaatnya untuk pertahanan nasional lebih jauh ke depan. Makanya saya sangat semangat sekali dalam membangun bagaimana hubungan. Semoga TNI, Polri, ulama, tokoh agama tidak bisa dipisah-pisahkan, adalah milik kita bersama, harus kita bersama. Jangan memberikan kesempatan kepada oknum-oknum yang akan memecah belah TNI, ulama,
Polri, ulama TNI harus kita sinergikan bersama. Inilah Indonesia, inilah bangsa Indonesia, inilah tokoh ulama Indonesia, inilah tokoh agama Indonesia. Jangan main-main, coba mengusik dan bergoyang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kedatangan Habib Lutfi bin Yahya ke Mapolres Cirebon Kota bukan hanya untuk menemui Kapolres AKBP M. Fahri Siregar, tetapi untuk menemui seluruh panitia Hari Ulang Tahun TNI tingkat Kota Cirebon yang akan digelar tanggal 5 sampai 9 Oktober mendatang. Oleh karena itu, selain Kapolres, hadir juga di acara tersebut Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Cirebon Agus Mulyadi dan para kepala dinas instansi terkait. Hadir pula Danlanal Kota Cirebon, Dandim Kota Cirebon, Danyon Brimob, Danyon Arhanud, dan sejumlah petinggi TNI Polri lainnya. Tidak ketinggalan, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon juga hadir. Tampak sekali dari tausiah Habib Lutfi bahwa dia ingin memastikan bahwa acara pada tanggal 5 Oktober sampai dengan 9 Oktober mendatang berjalan sesuai dengan rencana. Maklum, dalam 2 tahun terakhir tidak ada kegiatan seramai dan sebesar yang kemungkinan akan terjadi pada hari itu. Masyarakat tengah berjibaku dengan wabah COVID-19 alias wabah corona yang melumpuhkan sejumlah sendi kehidupan masyarakat, antara lain kerumunan massa dan hal-hal yang seperti itu. Habib Lutfi seolah ingin mengatakan bahwa hal-hal yang demikian tetap bisa dilaksanakan, tetap bisa berdampingan dengan virus corona, asalkan masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan, menjaga imunitas masing-masing, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.